Halo adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi adik-adik di hari Minggu ini ya. Kakak harapkan adik-adik di rumah dalam keadaan penuh sukacita dan dalam keadaan sehat-sehat. Adik-adik, sekarang kakak ditemani oleh kakak Jacqueline. apa kabar Kak Jacqueline? Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Penuh semangat ya Kak Elis ya. Iya Kak Jacqueline, adik-adik juga kita berharap juga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kita doakan adik-adik biar kita bisa tatap muka kembali. Adik-adik juga udah rindu ya, sama seperti kami. Kakak-kakak layannya juga sudah merindukan untuk kembali bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah impa. Baik adik-adik, sebelum kita menghadap Tuhan, kita akan menyanyi Mars Pelkat PA. Kami undang adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi Mars Pelkat PA kita. Ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap dalam posisi berdiri. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita membuka kidung ceria kita. Kakak harapkan adik-adik sudah menyediakan kidung cerianya dan Alkitabnya ya adik-adik. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria nomor 341, bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa
Adik-adik, kita akan berdoa. Tutup matanya dan lipat tangannya, jangan ada yang mengintip adik-adik. Walaupun adik-adik mengintip, Tuhan yang melihat itu semuanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami kembali mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan, dan selama sepekan seminggu ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali beribadah IMPA Tuhan, bersama adik-adik kami walau masih dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah ya Bapa, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu itu tidak akan berkurang kepada kami dan adik-adik kami. Engkau berkati adik-adik kami Tuhan, agar dia senantiasa tetap bersuka cita. Begitu juga Tuhan, hamba berdoa buat kakak layan kami Tuhan yang akan menyampaikan firman, Kak Jacqueline Tuhan, Engkau berikan kekuatan, hikmat di dalam dia akan memberitakan firman-Mu kepada adik-adik kami, agar adik-adik kami dapat memakainya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Amin. Kita akan bermazmur pujian. Kita buka mazmur pujian kita, Mazmur 115, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Mazmur 115 ayat yang pertama sampai dengan 8 menyatakan, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, dan mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Demikian mazmur pujian kita adik-adik. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria kita, nomor 249. Kita bernyanyi dari nomor 249, ayat pertama dan yang ketiga. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita Jacqueline. Dipersilakan Kak Jacqueline. Adik-adik, makasih Kakak Elis. Oke, sama-sama.
Adik-adik, firman kita pagi hari ini akan diambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6. Judul bacaan kita hari ini adalah Taat Hanya Pada Allah. Sudah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 6 yang bunyinya demikian. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung ini kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang dilakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara orang-orang. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Adik-adik, sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini, yaitu taat hanya pada Allah. Di setiap kehidupan kita adik-adik itu pasti ada yang namanya peraturan. Baik di rumah, di sekolah, bahkan di gereja sekalipun itu ada peraturan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan Allah sendiri, dan Tuhan Allah telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan kepada tanah perjanjian. Namun biarpun bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri, mereka juga pernah berbuat kesalahan adik-adik. Mungkin sama seperti kita ya, seperti kakak layan, papa mama kita di rumah, bahkan adik-adik sendiri mungkin pernah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, di mana aja. Nah, satu kesalahan bangsa Israel yang sangat besar, adik-adik mungkin ingat pada waktu Nabi Musa naik ke bukit. Ayo adik-adik ingat siapa? Bukit apa namanya? Ya, waktu itu Nabi Musa pernah naik ke atas bukit untuk mendapatkan 10 firman. Nah, bangsa Israel itu disuruh untuk nunggu Nabi Musa di bawah bukit. Karena mereka tidak sabar, lalu mereka membuat yang namanya patung anak lembu emas. Bahkan mereka menyembahnya. Sehingga ketika Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, Nabi Musa marah melihat ketidaktaatan para bangsa Israel kepada Tuhan Allah, sehingga Nabi Musa melemparkan 2 loh batu dan pecahlah 2 loh batu itu. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin kita pernah ya melanggar perintah mama papa kita. Misalnya kita dibatasi jam untuk bermain gadget, tapi kita langgar. Misalnya dalam satu hari itu hanya dikasih batas waktu 2 jam. Mungkin kita berjam-jam. Atau di sekolah kita disuruh mengerjakan tugas dari sekolah, dari guru kita tidak mengerjakan. Atau misalnya kita masuk sekolah itu sekitar biasanya jam 7:15. Kita datangnya jam 7:30. Itu terlambat apa tidak adik-adik? Terlambat kan? Berarti kita sudah tidak taat kepada firman, kepada peraturan sekolah. Nah, jika adik-adik saja tidak taat kepada perintah orang tua, mama papa kita, atau kepada guru-guru kita di sekolah, bagaimana adik-adik akan taat kepada firman Tuhan? Nah, di sini kakak mau bertanya, bagaimana cara adik-adik
taat kepada firman Tuhan, gampang adik-adik. Kita rajin berdoa, baca Alkitab, rajin ikut IMPA. Semoga dengan adik-adik melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, adik-adik akan semakin bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Nah adik-adik, ada satu ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang mereka itu keluarganya itu pemulung. Terdiri dari mama, papa, dan anaknya 2 orang. Mereka itu sangat susah. Sehingga mereka untuk mama papanya itu membeli baju baru pun atau bahkan sepatu baru kepada anak-anaknya itu tidak mampu. Sehingga anak-anaknya malu untuk ke sekolah, malu untuk ke gereja, bahkan malu untuk berteman dengan teman-temannya. Nah, suatu hari ketika si bapak itu pergi memulung di tempat sampah, dia mendapatkan suatu tas yang sangat bagus. Nah, setelah dibuka, di dalam tasnya itu apa yang dilihatnya? Itu sekumpulan uang adik-adik, sangat banyak, bisa untuk, saking banyaknya bisa untuk membeli rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk hal-hal yang lain untuk sekolah anak-anaknya. Lalu anaknya bilang gini, "Papa, udah itu kan rezeki kita, kenapa kita tidak ambil aja?" Lalu papanya bilang begini, "Nak, memang betul ini kita yang dapat, tapi ini bukan hak kita. Ini pasti ada yang punya," kata papanya kepada anak-anak. "Udah Pak, kan gak ada yang tahu kita ambil uangnya. Siapa? Cuma kita aja kok yang ada di sini," kata si anak. "Tidak Nak, ini pasti ada yang punya." Lalu bapaknya membuka dompet. Nah, di dalam dompet uang itu ternyata ada KTP. Adik-adik tahu kan KTP? Ya, KTP itu adalah kartu tanda penduduk. Di dalam KTP itu ada foto, ada nama si pemilik dompet tadi, dan ada alamatnya. Lalu pergilah bapak itu sekeluarga dengan anaknya ke tempat yang punya dompet ini. Nah, setelah sampai di sana, bapak itu pergi ke rumahnya, ketuk pintunya, tok tok tok. Keluarlah bapak-bapak yang punya KTP, yang punya dompet ini. Lalu dia bertanya, "Bapak ada apa mencari saya? Apa betul ini alamat Bapak?" "Ya betul." "Apa ini punya Bapak?" "Iya." Setelah itu bapak itu menyerahkan, "Pak, saya tidak ada mengambil 1 sen pun dari isi dompet ini. Saya hanya membuka dan mencari alamat pemiliknya." Kemudian bapak itu buka, ternyata adik-adik masih lengkap semuanya, uangnya masih lengkap, apanya semua masih lengkap. Jadi bapak itu terharu. Lalu adik-adik, apa yang didapat mereka? Bahkan mereka mendapat lebih dari apa isi dompet itu. Nah adik-adik, satu kesimpulan dari cerita ini adalah, jika kita selalu taat kepada firman Tuhan, jika kita selalu berdoa, berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya suatu hari adik-adik akan mendapat apa yang adik minta dari Tuhan. Kesimpulannya adik-adik, kita semuanya harus taat kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, rajin baca Alkitab, dan memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik, salam, selamat pagi. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria dari 263. Irama lagu paling mulia
naikkan doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Bapa selalu kami naikkan kepadamu, karena Bapa telah menyertai kami dari minggu yang telah lewat, hingga kami telah memasuki minggu yang baru ini dengan tidak kurang satu apapun. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga Bapa untuk kedua orang tua kami, orang tua yang telah berikan kepada kami. Kasihani orang tua kami Bapa, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang hanya berasal daripadamu, agar mereka dapat membimbing dan mendidik kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami Bapa, dimanapun saat ini mereka berada. Mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, jamah tubuh mereka Bapa, berikan mereka kesembuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi, agar di saat minggu yang akan datang kami dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Di saat pandemik seperti ini Bapa, kami selalu memohon Bapa agar Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, sertai kedua orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami Bapa. Semua segala sesuatu Bapa hanya kami serahkan kepadamu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau telah mengampuni kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan sama kita. Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik, persembahan kita bisa adik-adik transfer melalui bank Sumut, yaitu bank gereja kita. Dan bisa juga adik-adik minta tolong papa mamanya untuk mengantarkannya ke gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 256, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Pun senang dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari adik-adik kami kakak undang bangkit berdiri.
untuk mendoakan persembahan kita ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu kesehatan, rezeki, itu semua datangnya daripadamu ya Bapa. Dan lewat persembahan kami ini, kami kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini dapat dipakai untuk hanya kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 358. Kita bernyanyi di satu ayat aja ya adik-adik. Setelah itu nanti kakak kita Jacqueline akan menutup dengan doa penutup. Setelah itu kita akan bernyanyi lagu Anugerah dalam sikap berdoa juga. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358 ayat 1 ayat saja. Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Adik, mari kita akhiri ibadah kita ini, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami di sepanjang ibadah kami ini. Sebentar lagi kami Bapa akan berpisah satu sama lain. Sertai kami Bapa di sepanjang minggu yang akan datang. Hingga minggu depan kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman untuk mendengarkan firman-Mu. Segala sesuatu Bapa hanya kami serahkan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu kembali di minggu depan dengan kakak layan yang berbeda. Kami kakak-kakak layan juga mengucapkan agar adik-adik tetap bersemangat dan bersuka cita. Ya kan Kak Jacqueline? Iya. Kita tetap tetap semangat, sukacita. tetap sukacita walaupun masih kita ibadahnya dari rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.